Kali ini kita akan coba telusuri spesifikasi sama fitur dari ponsel yang lagi cukup ramai dibicarakan nih, Redmi Note 14 Pro 5G. Iya, betul. Kelihatannya menarik ya. Kita udah punya lembaran spesifikasinya yang cukup lengkap di sini, jadi misinya hari ini kita mau bedah tuntas. Bedah tuntas ya? Iya ya, apa aja sih yang ditawarin ponsel ini? Bukan cuma daftar fiturnya aja, tapi apa artinya gitu buat Anda sebagai pengguna nanti. Oke, jadi kita lihat potensi sebenarnya ya. Betul, dan gimana posisinya di pasar sekarang. Oke, yuk kita mulai aja analisisnya. Siap. Kita mulai dari bagian luar dulu deh. Desainnya ini disebut unik dan minimalis. Bobotnya 190 gram. 190 gram. Lumayan standar ya untuk ukuran segitu. Nah, tapi yang langsung bikin perhatian itu sertifikasi IP68-nya, tahan debu dan air. Wah, IP68 di kelas menengah ini. Iya, katanya bisa tahan di kedalaman 1,5 meter selama 30 menit. Ini jarang-jarang loh di kelasnya. Itu nilai plus banget sih. Bikin lebih tenang pakainya. Terus layarnya nih, ini pakai AMOLED 6,67 inci. Resolusinya juga tajam, 1220 x 2712 pixel, dan udah 120 Hz refresh rate. Oke, AMOLED 120 Hz, standar bagus di kelasnya sekarang. Udah gitu ada proteksi Corning Gorilla Glass Victus 2, plus fitur kayak Dolby Vision, HDR10+. Nah, puncaknya nih, kecerahannya bisa sampai 3000 nits. Wow, 3000 nits? Itu terang banget. Terang banget kan? Iya, ini kombinasi spesifikasi layar sama ketahanannya menarik banget sih. Layar AMOLED 120 Hz dengan kecerahan setinggi itu, wah pengalaman visualnya pasti mantap. Bahkan di bawah matahari langsung ya mestinya. Harusnya gitu. Dan tadi IP68 sama Gorilla Glass Victus 2 itu biasanya kan fitur flagship atau kelas atas ya. Jadi ini beneran nambah nilai durabilitas yang signifikan buat segmen harga ini. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian mesinnya, dapur pacunya. Ponsel ini pakai chipset MediaTek Dimensity 7300 Ultra. Prosesor octa-core. Dimensity 7300 Ultra ya. Ini chipset baru kan? Iya, tergolong baru. Nah, ini bagian yang seru. Pilihan RAM-nya ada 8 GB atau 12 GB. Tipenya LPDDR4X. LPDDR4X. Oke. Terus memori internalnya ada 128 GB, 256 GB, atau 512 GB. Tipenya UFS 2.2. UFS 2.2 ya? Disebutkan juga skor Antutunya kisaran 680.000. Katanya sih cocok buat main game berat. Oke, kalau kita lihat gambaran besarnya, Dimensity 7300 Ultra ini memang posisinya buat performa kelas menengah ke atas ya. Skor segitu, 680 ribuan, itu nunjukin kemampuan buat nanganin tugas berat sama gaming ya lumayan lancar lah harusnya. Jadi, oke buat gaming ya? Seharusnya oke, pilihan memorinya juga beragam, itu bagus. Tapi, nah ini ada catatannya nih. Apa tuh? Jenis RAM LPDDR4X sama storage UFS 2.2 itu jujur aja bukan yang paling kencang saat ini. Ada LPDDR5, ada UFS 3.1 atau bahkan 4.0 kan sekarang. Nah, iya. Jadi ada kompromi di situ ya? Bisa dibilang gitu, buat penggunaan sehari-hari mungkin nggak terlalu kerasa bedanya. Tapi kalau Anda sering main game yang berat banget atau mindahin file video gede, mungkin baru kerasa sedikit lebih lambat dibanding yang pakai UFS 3.1 ke atas. Oke, paham. Dan satu lagi yang penting, disebutin nggak ada slot memori eksternal. Jadi pilih kapasitas internal harus pas dari awal. Oke. Jadi performa solid tapi ada sedikit catatan. Di kecepatan memori sama nggak ada slot SD card ya? Betul. Itu trade-off-nya kelihatannya. Oke deh, sekarang kita pindah ke aspek yang sering banget jadi penentu nih. Kamera. Nah, ini dia. Ada 3 kamera belakang. Yang utama ini sensornya 200 megapiksel, aperture f1.7. Udah dilengkapi PDAF sama OIS, Optical Image Stabilization. 200 MP plus OIS, ini highlight utamanya pasti. OIS itu penting banget buat foto low light sama video biar stabil. Banget. Terus ada kamera 8 megapiksel ultra wide sama 2 megapiksel makro. Nah, 8 MP ultra wide sama 2 MP makro. Ini gimana ya konfigurasi yang sangat standar dan umum banget di kelas menengah? Jadi nggak spesial ya yang duanya ini? Bisa dibilang gitu, kualitasnya kemungkinan besar ya biasa aja. Fokusnya jelas di kamera utama yang 200 MP itu. Untuk video, bisa rekam sampai 4K 30 fps atau 1080p 60 fps. Kamera depannya 20 megapiksel,
juga bisa 1080p 60 fps. Kemampuan rekam 60 fps di 1080p buat kamera depan belakang itu bagus sih, nilai plus. Tapi ya itu tadi, pertanyaan besarnya tetap di kualitas si ultra wide sama makro. Dan hasil akhir 200MP itu juga bergantung banget sama pemrosesan gambarnya Xiaomi nanti. Iya juga ya. Jadi, sensor gede belum jaminan mutlak ya. Nah, ini jadi pertanyaan nih. Sensor utamanya kan gahar banget, tapi pendampingnya standar. Kira-kira kualitas keseluruhan sistem kameranya jadi keangkat sama si 200MP atau malah jadi kerasa nanggung gitu? Pertanyaan bagus. Sensor utama yang kuat itu pasti kasih hasil bagus di kondisi ideal. Apalagi buat zoom digital kan, detailnya pasti dapat. Tapi pengalaman foto yang lengkap kan butuh fleksibilitas juga dari ultrawide misalnya. Bener juga. Jadi kemungkinan besar ya hasilnya bakal impresif banget dari kamera utama. Tapi mungkin secara keseluruhan kurang serbaguna dibanding sistem kamera yang lebih seimbang di semua lensanya. Kualitas image processing Xiaomi bakal jadi kunci banget di sini. Oke. Kita tunggu hasil reviewnya nanti berarti ya. Lanjut, soal baterai dan fitur-fitur lainnya gimana? Baterai, oke. Kapasitasnya 5110 mAh. Sedikit di atas rata-rata lah ya. Iya, lumayan gede itu. Didukung pengisian cepat 45W. Klaimnya bisa penuh dari 0% dalam 57 menit. 57 menit. Oke lah, cukup cepat. Bukan yang paling ngebut kayak 120W, tapi udah sangat cukup buat kebanyakan orang. Terus konektivitasnya? Udah 5G pastinya. Dukung dual SIM dan juga eSIM. Nah, eSIM ini bagus buat masa depan. Ada NFC buat bayar-bayar digital, ada infrared blaster juga, khas Xiaomi, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4. Lengkap banget ya konektivitas modernnya. Masih ada jack audio 3,5 mm. Wah, ini patut diapresiasi. Masih banyak yang butuh soalnya. Iya kan? Plus speaker stereo. Sensor sidik jarinya di bawah layar. Oke, jadi kalau buat Anda nih, artinya apa semua ini? Kombinasi baterai besar sama charging yang lumayan cepet itu udah solid buat seharian penuh. Harusnya aman ya? Aman lah. Terus kelengkapan konektivitas kayak 5G, eSIM, NFC, Wi-Fi 6 itu bagus banget buat investasi jangka panjang. Nggak cepat ketinggalan zaman. Jack audio sama speaker stereo juga bonus yang oke. Secara keseluruhan sih, paket fiturnya ini komprehensif banget. Kelihatannya lengkap banget ya untuk harganya nanti. Nah, ngomongin harga, terakhir nih soal harga dan ketersediaan. Kapan dan berapa nih? Ponsel ini katanya rilis di Indonesia Januari 2025, harganya mulai dari 4.399.000. 4,4 juta ya untuk varian. Itu untuk yang 8 GB RAM dan 256 GB storage, terus ada varian yang lebih tinggi, 12 GB RAM, 512 GB storage, itu harganya Rp4.999.000. Oke, jadi di bawah 5 juta ya yang varian tertinggi. Menarik harganya. Ya, pilihan warnanya ada Midnight Black, Coral Green, sama Lavender Purple. Warna-warnanya juga lumayan oke. Oke deh, jadi kalau kita rangkum singkat nih, Redmi Note 14 Pro 5G ini nawarin layar AMOLED 120Hz yang super cerah tadi, terus kamera utama 200MP dengan OIS, performa solid dari Dimensity 7300 Ultra, baterai yang awet plus charging lumayan, dan fiturnya super lengkap. Jangan lupa IP68, eSIM, NFC, jack audio juga tadi. Betul, itu semua dengan harga yang kelihatannya sangat kompetitif ya, di angka 4 jutaan. Iya, paket yang sangat menarik di atas kertas. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa Anda renungkan lebih lanjut. Silahkan. Dengan adanya fitur-fitur unggulan kayak kamera 200MP sama ketahanan air IP68, di rentang harga segini, menurut Anda, fitur mana sih yang paling jadi pembeda utama ponsel ini dari pesaing-pesaingnya nanti? Itu pertanyaan bagus untuk dipikirkan. Dan di sisi lain, kompromi mana? Misalnya tadi jenis memori yang bukan tercepat, atau nggak adanya slot SD card, atau mungkin kualitas kamera sekundernya yang paling signifikan buat Anda pribadi saat mempertimbangkan ponsel ini. Nah itu dia, setiap orang pasti punya prioritas beda-beda kan? Apa yang paling penting buat Anda? Apakah kamera utama super detail, atau butuh storage super cepat, atau mungkin ketahanan air jadi prioritas utama? Ini yang perlu Anda pertimbangkan. Betul sekali. Oke, jadi itu dia pembahasan mendalam kita soal Redmi Note 14 Pro 5G. Semoga bisa memberi gambaran yang lebih jelas ya. Semoga bermanfaat.
Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Sampai jumpa.